Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala dengan takdir terbaiknya mengumpulkan kita dalam kajian Sabtu setiap Sabtu subuh secara virtual. Mudah-mudahan kita agendakan di tahun 2022 nanti awal bulan Januari kita sudah bisa mengadakan kajian liqo secara offline. Kita bersilaturahmi ke rumah-rumah teman-teman ikhwah semua secara bergiliran. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa selalu bertemu dan menjalin silaturahmi dan juga saling nasihat menasihati di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptakan lingkungan bi'ah dan juga persahabatan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keimanan dan keislaman kita, keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang memberikan bimbingan, tuntunan dan arahan agar kehidupan yang dijalani manusia selalu berakhir dengan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Sebagaimana Islam ingin setiap individu meraih kebahagiaan secara pribadi, Islam juga menginginkan berbahagia bersama keluarga dan masyarakat. Nah, tentu untuk mewujudkannya, Al-Islam juga memberikan bimbingan kepada keluarga agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah larangan bagi orang tua untuk meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah secara fisik, lemah intelektual, emosional, maupun lemah secara ekonomi. Hal ini karena generasi yang lemah tidak mampu menempuh kehidupan dunia secara normal. Apalagi ia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khilafah Allah di muka bumi. Khalifah Allah di muka bumi. Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kaum muslimin agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tentu larangan ini lebih ditujukan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan. Namun ayat ini sebenarnya berbicara kepada setiap muslim.
Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah tidak menginginkan adanya generasi yang lemah dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, agar tujuan mewujudkan generasi yang kuat bisa terwujud di dalam masyarakat Muslim, maka diperlukan usaha dan kerjasama dari semua pihak, termasuk para guru dan segenap komponen masyarakat. Kelemahan yang dimaksud dalam ayat tersebut bersifat umum. Di antaranya adalah kelemahan dalam bidang akidah, lemah dalam ibadah, lemah secara intelektual atau keilmuan, dan lemah secara ekonomi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, jangan tinggalkan generasi yang lemah akidah. Pada abad ke-21 ini, kaum muslimin menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu berupa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat cepat. Dengan kehadiran teknologi ini, seolah-olah manusia hidup tanpa jarak. Dunia seperti dalam genggaman tangan. Semua terasa dekat, segala bentuk informasi yang ada di dunia, baik yang positif ya, maupun yang negatif, dapat diakses setiap saat melalui handphone Android yang kita miliki. Nah, sebagai seorang Muslim, kita harus selalu waspada dan hati-hati menghadapi laju teknologi yang sangat cepat ini. Terlebih lagi kita harus memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Mereka belum mempunyai kematangan yang cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari derasnya arus informasi. Jika kehadiran teknologi ini tidak dibarengi dengan kualitas iman yang baik, maka sangat mungkin anak-anak kita menerima dampak negatifnya, termasuk pendangkalan akidah dan kaburnya batas antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini merupakan sebuah ironi bahwa kemajuan teknologi yang memudahkan manusia justru akan semakin menjauhkan dari Allah SWT. Dan bukan itu saja, kehadiran teknologi yang seharusnya mendekatkan komunikasi antara sesama manusia seringkali justru semakin menjauhkan kita dari keluarga kita. Nah, akibatnya teknologi menimbulkan sikap egois dan hubungan yang tidak harmonis. Nah, semakin banyak manusia memuja materi dan menjauhi spiritualitas, komitmen terhadap agama dianggap sebagai hal yang tidak relevan dengan kehidupan kekinian. Jika kita renungkan bersama, seperti kondisi ini mirip dengan kehidupan masyarakat jahiliyah, yaitu 14 abad yang silam, yang menuhankan hawa nafsu dan melepaskan diri dari aturan agama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus lebih waspada dan berhati-hati. Jangan sampai anak keturunan kita menjadi generasi yang lemah akidah. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah menekankan pendidikan akidah. Hal ini dicontohkan oleh Al-Quran melalui kisah Luqmanul Hakim yang selalu menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anaknya. Allah SWT berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada kaumnya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Jadi kezoliman yang paling besar adalah syirik terhadap Allah, mensekutukan Allah. Ini seperti dalam surah Luqman ayat 13. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah.
Pendidikan akidah yang lain juga dicontohkan Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 133, sesaat sebelum beliau wafat, beliau yang sebelumnya sudah mendidik anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah, ingin memastikan mereka berada pada akidah yang benar. Nabi Yakub berkata, "Mata budu namim ba'di." Wahai anakku, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku? Maka dengan tegas anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Kisah Luqmanul Hakim dan Nabi Yakub di atas menggambarkan bahwa perhatian dan kepedulian orang tua terhadap generasi penerusnya dalam hal ini yang pertama adalah akidah. Disinilah pelajaran berharga kepada kita semua agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah akidahnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Solusi agar terhindar dari generasi yang lemah ibadah adalah menghadirkan pendidikan ibadah di dalam keluarga. Pembiasaan untuk melakukan ibadah sangat penting dilakukan sejak dini agar tumbuh komitmen dalam diri generasi muda kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang baik, wajib maupun yang sunnah. Seperti sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Saat ini banyak sekali anak-anak muda yang meremehkan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Padahal ibadah sholat tidak memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan. Katakanlah setiap sholat kita butuh waktu 15 menit dari sejak berwudu, memakai pakaian yang suci, kemudian melaksanakan sholat, maka jika dikalikan 5 kali hanya dibutuhkan waktu 75 menit atau 1 jam lebih 15 menit. Waktu sholat ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu untuk istirahat kita, bekerja, bermain, dan bercengkrama bersama keluarga. Maka sungguh sangat ironis jika anak-anak yang lahir dari keluarga muslim tidak mau melaksanakan sholat seperti orang tua mereka. Apalagi jika beralasan tidak ada waktu dan tidak sempat karena padatnya aktivitas sehari-hari. Fenomena generasi muda yang menyia-nyiakan ibadah sholat dan lebih memperturutkan hawa nafsu memang sudah disinggung di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Quran surah Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Untuk itu sebagai orang tua harus cerdas di dalam mendidik, membimbing, dan menghadirkan pendidikan ibadah, khususnya sholat, karena ibadah sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa merobohkan, berarti ia telah merobohkan agamanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga, jangan tinggalkan generasi lemah di bidang ilmu. Agar generasi tidak lemah di bidang ilmu, maka kita sebagai orang tua harus terus memotivasi anak kita agar semangat menuntut ilmu dan memilihkan institusi pendidikan yang baik bagi mereka.
Karena tidak dapat dipungkiri, orang yang miskin ilmu tidak akan mampu bertahan dalam kehidupan dunia. Kesuksesan duniawi menuntut kecakapan, keterampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang cukup. Demikian juga terlebih lagi adalah kesuksesan akhirat. Agar selamat dan mendapatkan surga yang Allah janjikan, dibutuhkan pemahaman terhadap ilmu syar'i yang dapat menuntun kepada jalan kebajikan yang Allah kehendaki. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka juga wajib baginya memiliki ilmu. Dan untuk kehidupan dua-duanya juga dengan ilmu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir adalah jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonomi. Meninggalkan keluarga dalam kondisi berkecukupan akan lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam kondisi miskin. Prinsip ini penting untuk dilaksanakan agar generasi berikutnya tidak menjadi beban orang lain, apalagi sampai meminta-minta dan menjadi pengemis. Rasulullah SAW menjelaskan prinsip ini kepada para sahabatnya suatu saat ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam rangka menjenguknya ketika sakit parah, maka Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Rasulullah menjawab, lah, tidak boleh. Saat bertanya, bagaimana kalau dengan separuhnya? Rasulullah menjawab, jangan. Saat bertanya, bagaimana kalau sepertiganya? Rasulullah menjawab, sepertiganya sudah cukup banyak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Ikhwatul iman rahimakumullah, membekali anak keturunan kita dengan 4 bekal di atas, yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah, bekal ilmu, dan bekal ekonomi, maka kita berharap kita telah melaksanakan perintah Allah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan pada gilirannya kita berharap bahwa anak-anak kita mampu melanjutkan estafet dakwah Islam ini untuk menyebarkan kemudian kemuliaan nilai-nilai Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, demikianlah ya, ini 4 hal yang dapat saya sampaikan untuk jangan meninggalkan generasi kita pada generasi yang lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu dan juga keluarga kita, masyarakat kita, sehingga generasi kita setelah kita dan keturunan-keturunan kita akan senantiasa menjadi generasi yang kuat yang dapat mempertahankan akidah, melaksanakan ibadah dengan benar, yang memiliki pengetahuan yang luas dan juga memiliki ekonomi yang kuat untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.